Oke, selamat pagi, selamat datang di pembelajaran pemrograman Android menggunakan Flutter. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah aplikasi live streaming. Topiknya di sini ceramah. Jadi aplikasi live streaming atau playlist ceramah dari YouTube menggunakan Flutter. Nah, biasanya kalau aplikasi-aplikasi seperti ini bisa juga dipergunakan atau difungsikan untuk yang lain, misalkan untuk bidang politik, atau misalkan untuk aplikasi untuk teman-teman kita yang alay. Jadi bisa channel YouTube-nya ada di aplikasi Android. Nah, seperti apa untuk aplikasi streaming yang akan kita buat? Nah, ini sebetulnya aplikasi streaming yang di modul pemrograman Flutter ini saya ambil dari Dying Lab. Jadi yang mau cek langsung dari sumbernya, silahkan cek di Dying Lab. Nah, tampilannya untuk aplikasi live streaming, tampilannya seperti ini. Jadi di bagian atas ada title bar, kemudian ada tab yang isinya video, dan kemudian ada channelnya. Dan di sini ada judul dari masing-masing videonya. Langkah pertama, kita akan membuat project-nya. Kita buat project baru sambil menunggu. Jadi secara penggunaan library, jadi pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang kita bahas adalah mengidentifikasi dan menggunakan library. Kita bisa dicek di bagian sini. Mengevaluasi penggunaan library dan memodifikasi aplikasi mobile menggunakan library. Dalam hal ini, saya menggunakan library yang namanya WebView. Jadi, library yang kita gunakan nanti ada WebView untuk menampilkan nanti video YouTube, kemudian ada library provider dan library HTTP dengan versinya lebih besar dari 12.0 ke atas. Kemudian library WebView-nya dengan versi 0.38 ke atas. Jadi library-library yang kita gunakan ini seperti biasa pada saat kita membuat project Flutter menggunakan Android, membuat project aplikasi Android menggunakan Flutter, library ini ditaruh di dependensi di file yang namanya pubspec.yml. Masih proses. Nah, untuk karena agak lumayan memakan waktu Visual Studio Code saya akan menggunakan terminal. Sudah. Terminal.
Untuk pembuatan projectnya saya buatnya di terminal, kemudian selanjutnya saya buka project yang sudah di generate oleh Flutter Framework, kita buka di editor Visual Studio Code. Ini kan project sebelumnya, jadi saya tidak mau membuat project aplikasi video streamingnya di sini. Saya akan membuat di project baru. Konsol atau di terminal. Nah, kan create project, project ini dulu. Master create. Saya buat nama aplikasinya ceramah app. Nah, proses pembuatan Flutter Create di sini bisa memakan waktu tertentu ya. Jadi harus sabar menunggu tergantung dari koneksi maupun spesifikasi laptopnya masing-masing. Jadi di sini saya taruh di global. Jadi seharusnya kalau kita mau ke folder tertentu, itu kita pindah ke direktori yang dituju. Saya harus cari dulu di Starbucks Solution akun user saya. Kita buka langsung menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya sudah membuat project di terminal di CMD. Nah, si project tadi, karena saya tidak pindah ke direktori tertentu, secara default ada di folder user. Project yang tadi saya buat itu ini ceramah app. Saya open dari Visual Studio Code. Sambil menunggu untuk proses open project, rencananya nanti akan kita masukkan video-video ceramah yang ada di YouTube
Nah, di sini saya cari kata kuncinya ceramah Syekh Ali Jaber. Jadi nanti video-videonya berdasarkan nama ulama-ulama besar. Kemudian project ini, tutorial atau modul yang saya buatkan ini bersumber dari framework. Untuk tutorialnya yang di judul aplikasi live streaming ceramah menggunakan platform. Selanjutnya kita akan membuat sebuah atau menambahkan library ke projectnya di dependensi di file yang namanya pubspec.yaml. Ini sudah terbuka untuk project ceramah. Kita buka pubspec.yaml. Kemudian masuk ke dependensi. Kita kasih deskripsi singkat sebuah aplikasi ceramah. Ini jangan disimpan dulu. Jadi kalau kita simpan, kita mengedit file pubspec.yaml, kemudian kita simpan. Kalau di saya itu biasanya otomatis dia menjalankan perintah flutter pubget. Jadi ini saya setnya, saya tunda dulu. Kemudian kita tambahkan di dependensi yang namanya library HTTP, provider, dan WebView plugin. Saya copy. Kemudian saya taruh di dependensi ya, di bawah Flutter. Nah, ini sejajar atau tidak, ini kita cek kembali. Apakah filenya harus sejajar untuk perspektif yang mengambil. Di sini tidak muncul untuk perspektif YAML ini apakah sejajar atau tidak. Nah, kita bisa cek sebetulnya di project sebelumnya. Jadi, kalau secara ini masih belum tepat ya, ini harusnya tidak masuk. Ini harusnya lebih menjorok ke dalam. Cancel dulu. Ini sejajar Flutter, kemudian ini sejajar di SDK. Kita coba saja. Simpan atau dijalankan secara manual dengan Flutter pubget di terminal. Ini karena tadi saya mau membuka project lain
untuk melihat struktur dari paspec.yaml-nya. Nah, ternyata di sini itu di luar properti Flutter. Jadi sejajar dengan properti Flutter-nya sendiri. Jadi tidak di dalam. Saya tutup. Saya buka kembali project-nya. Ceramah. Jadi di paspec.yaml ini sangat sensitif. Di sini sangat sensitif. Nah, manfaatnya di saya otomatis, get package atau library ya. Kalian kalau mau manual menjalankan di terminal dengan perintah flutter app get. Jadi ini diketik manual. Ini sambil menunggu proses apa namanya? Install ya. Instalasi dari library atau package FTP provider dengan Flutter Web View. Nah, ini cukup memakan waktu. Untuk selanjutnya, setelah instalasi library, kita akan membuat folder. Di sana ada folder model, kemudian folder screen, dan juga folder widget di dalam folder lib. Jadi kita akan membuat subfolder yang namanya model, screen, dan widget. Nah, ternyata di sini dianggapnya tidak bisa berjalan. Kita coba masukkan, kemudian kita coba Flutter Public, karena di baris ini dianggapnya error. Jadi ini bisa dicoba ya. Kalau misalkan ada error di baris tertentu, ini agak berbeda dengan uh, error coding. Jadi konfigurasi paspec.yaml ini errornya kita juga harus tracing, kita harus tracking di bagian mana si library ini tidak bisa lanjut atau tidak terinstall.
Nah, ini masih proses, tapi tidak terlihat. Nah, terlihatnya di mana? Di sini proses analisingnya masih ada. Jadi masih analisingnya masih berputar-putar ini. Jadi secara proses sebetulnya belum selesai. Nah, di, di modul atau di tutorial, kita membuat subfolder di folder list supaya file kita lebih rapi. Yang pertama, kita akan membuat folder yang namanya model. Kemudian screen, dan juga widget. Nah, setelah kita membuat 3 folder tersebut, selanjutnya kita akan membuat file yang namanya video model.dat di dalam folder model. Kemudian video detail.dat dan video list.dat. Ini video detail dan video list di dalam folder screen. Screen itu tampilannya, video detail, dan satu lagi adalah video list. Jadi ada video model.dat di folder model, video detail dan video list di folder screen. Dan yang terakhir, video item di folder widget. Selanjutnya, kita buka konsol developer Google. Kita akan membuat API atau kita akan menggunakan API Google, khususnya YouTube, dengan mengklik konsol developer google.com dengan ke URL itu. Konsol developer google.com. Ini saya back aja untuk tutorialnya. Nah, kita akan membuat
project baru. Di dashboard ini kita buat project baru. Dari select project, kemudian new project, organization aja, kemudian saya create. Ini saya dismiss dulu. Ini bayar nanti $300 kredit dapat nih. Nanti saya dismiss. Kemudian setelah di create API service dan library, enable API service, nah, kita akan dihadapkan dengan pencarian, kemudian juga ada pilihan. Kita cari supaya cepat di YouTube. Jadi kita nanti akan memilih YouTube Data API versi 3, kemudian di enable untuk mengaktifkan. Kita pakai yang ini, YouTube Data API versi 3. Kemudian YouTube Data API V3 ini di-enable untuk mengaktifkannya. Nah, selanjutnya saya buat kredensial, create kredensial. Karena saya untuk aplikasi Android, saya pilih public data, kemudian kredensial, kemudian etikanya untuk etika. Nah,
kredensial yang sudah kita create tadi, kita enable, prosesnya dilanjutkan. Jadi IP key ini seperti login ya, tapi lebih tepat kalau dibilang signature key. Jadi itu kombinasi dari login Google kita dengan key tertentu. Kita sudah punya yang namanya IP key ini. Ini sudah aktif ya seharusnya. Untuk selanjutnya, pembuatan kode program akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi silakan ditunggu video saya selanjutnya.